Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan saya ada di Desa Beganjeng. Saya rencana mau cari sapi untuk korban di tahun ini. Rencana cari sapi di kandangnya Pak Kasno. Barangkali ada yang cocok. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Pak, maaf Pak, mengganggu Pak. Ini Pak Kades, rencana saya mau cari sapi untuk kurban di tahun ini. Oh siap Pak. Boleh ya Mas Pak, Ray? lihat-lihat. Boleh. Kades. Boleh Mas Ray. Tapi sebelumnya boleh nggak Pak, saya bincang-bincang dengan Pak Kades? Boleh Mas Ray. Boleh. Gimana? Pak Kades, ini sapinya Pak Kades. Ya Mas Ray. Pak Kades, ini untuk jenis sapinya apa saja Pak Kades? Tapi ini banyak ini Mas Ray. Banyak apa ya? Banyak apa itu untuk tubuhnya. Ada yang limosin, ada yang pegon, ada yang PO macam-macam. Iya Pak Kades. Ada berapa ekor Pak Kades? Semuanya sama yang kecil ada 25 Mas. Banyak Pak Kades semuanya. Alhamdulillah. Pak Kades sapinya besar. Ini bagaimana Pak perawatannya kok bisa besar seperti ini Pak? Perawatannya ini Mas Ray, dari awal sapi ini nggak segemuk ini ya. Tadinya kurus, terus tak rawat selama 6 bulan 7 bulan bisa menjadi gemuk seperti ini. Mantap sapinya. Carinya di mana Pak ya? Bibitnya Pak? Carinya ini Mas Ray di daerah Blora aja. Karena di Blora alhamdulillah untuk sapi itu rata-rata mayoritasnya peternak sapi. Untuk masyarakat khususnya di Blora Jawa Tengah ini sapi Mas termasuk yang tepat untuk perekonomian di Blora Jawa Tengah ini. Terus Pak Kades ini carinya bibit biar bisa besar seperti ini, carinya yang bagaimana Pak? Oh, Bibitnya, saya Pak? ini Mas Re, kebetulan saya pedagang sapi juga di Blora ya. Jadi saya memilih sapi itu pertama dari kakinya dulu besar-besar ya. Kaki yang tegak lurus besar itu bisa menopang badan sangat besar sekali. Khususnya untuk penggemar sapi besar ya, itu kaki yang besar itu yang akan bisa menopang dengan bobot berat badan yang sangat besar juga. Ada yang 1 ton, ada yang 800 kilo, 700 kilo. Dan awalnya dulu sapi ini kurus-kurus Mas. Nah ini sekarang sapi bisa pantatnya kayak bola. Nah ini pantatnya ini. Wah semok kan? Bola ya, Pak? Iya. Kayak sapi itu Mas Roy, nggak harus makan rumput yang banyak, bukan. Rumput itu hanya apa ya? Protein, nggak harus makan apa itu? Nganu yang banyak sekali. Apa namanya? Rumput yang banyak. Termasuk pola makannya harus bergizi juga, Mas. Jadi apa itu untuk melihara sapi itu nggak usah beli bibit yang sangat mahal, nggak harus seperti itu. Pertama sapinya kurus dulu tapi sehat. Nanti kita rawat yang benar, insya Allah sapinya bisa menjadi hebat. Nah ini sapi PO Mas Ray. Dia lebih gagah dan keren. Nah ini dulu bibitnya saya beli 16 juta Mas Ray. 16 juta bisa sebesar ini. Nah, dia lebih gagah ganteng, warna putih mulus. Nah ini sapi PO, kalau orang dulu bilang Jawa asli. Nah ini keren Mas Ray. Ya kan, gagahnya dapat, gantengnya dapat, warnanya putih mulus. Iya, putih ya Pak. Iya. Terus biar sehat-sehat terus seperti ini Pak, nanti resepnya bagaimana Pak? Ya resepnya setiap 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau memang sapi itu makannya kurang rakus, apakah yang segera saya rawat dengan mantri hewan untuk daerah Japasi. Nah ini bisa lihat pantatnya teman-teman ya. Oh pantatnya semok-semok semua. Wah seram sapinya tuh. Nah ini. Terus itu Pak, untuk persiapan Lebaran ini, Pak Kades ini punya berapa sapi untuk dijual untuk Lebaran Idul Adha Pak? Kalau Dan kemana saja Pak? Saya sampai mendekati 150 ekor Mas Roy di ibu kota Jakarta ya. Khususnya saya di Tanjung Priok di depan Islamic Center Jakarta Utara Pasar Koja. Nah betul saya di situ. Jadi
untuk menyiapkan hewan kurban itu saya menyediakan dari harga 23.500 sampai 75.080 ada semua Mas Roy. Jadi komplit di sana, komplit semua. AB-nya Mas Roy, Pak. Nah, bisa lihat untuk teman-teman ya, sapinya sehat-sehat semua. Berat badannya yang mendekati 1 ton, terus 800 kilo. Untuk pasar lokal gimana Pak Kades? Ya, pasar lokal ini Mas Roy, karena apa ya, pasar lokal kalau sapi besar rata-rata yang beli kan dari Cirebon, dari Majalengka, Bandung sampai Jakarta. Dan kebetulan kami bisa jual sendiri di sana Mas, di Jakarta langsung ya, tidak dibeli sama dari Cirebon ke Jakarta, tidak. Saya jual secara langsung di Koja, Jakarta Utara, tempatnya di depan Islamic Center Mas Roy. Nah, ini sapinya top untuk teman-teman semua ya. Tuh, kualitasnya super. Nah, ini saya jual nggak mahal-mahal Mas Roy. Kalau 1 ton nggak sampai 100, paling mentok saya 95, saya antar sampai tempat tujuan lah. Artinya di DKI Jakarta ya Mas Roy. Untuk masyarakat Blora yang berada di ibu kota Jakarta bisa membeli hewan kurban asli dari produk Blora. Iya, Blora Jawa Tengah. Pak Kades, ini sapinya Pak Kades ini di kandang ini peliharanya sejak kapan Pak? Ya dulu awalnya ini Mas Roy, dulu itu cuma 4 biji ya. Saya beli kurus tapi besar. Tapi berjalan waktu saya tahu apa itu namanya, perkembangan sapi ini bagus, saya rawat dengan makanan yang bergizi, akhirnya menjadikan sapi bisa gemuk seperti ini. Sejak kapan Pak Kades pelihara sapi ini? Dari ini Mas Roy, dari semenjak tahun 2019 Sejak sampai sekarang. dia kecil atau baru kapan? Ya udah Mas Roy, karena kami di desa ya, desa ini kan orang Blora itu biasanya ngembala sapi di hutan sama bawa kayu bakar kalau pulang itu. Nah dulu kan belum ada makanan seperti pelet, terus kesana belum ada. Sekarang udah perkembangan zaman, alhamdulillah sapi itu proteinnya dikasih makan yang bergizi dan menjadikan sapi itu bisa dagingnya full gitu. Pak Kades, ini sapinya Pak Kades rata-rata bobotnya berapa Pak? Mulai dari 600 kilo Mas Roy, 600 kilo, 700, 800, 900 sampai 1 ton lebih up. Mantap. Ya. Harganya Pak? Harganya mulai dari ini Mas Roy, mulai dari harga 35, 40, 45, 50, 65, sampai 70, sampai 85, sampai 95 Mas Roy. Nah, sapinya kualitasnya bagus Mas Roy, seperti ini. Nah, tuh kan tuh. Wah, tuh kayak Mike Tyson kan, tuh kan lehernya. Nah, ini Mas Roy, kayak Tyson. Nah, ini sapi yang asli, peliharaan dari Blora asli. Ya kan, kita di kampung ya sambil pelihara sapi Mas Roy. Buat satu olahraga, yang kedua juga menguntungkan Mas Roy. Nah, ini kan sapinya top kan. Mike Tyson ini Mas Roy, lehernya kan. Tyson. Wah, ya kan? Tuh, mantap kan? Nah, tuh. Itu sampai bobotnya sampai gitu Pak. Pola makan Pak, ini caranya memberi makan sapi sampai bobotnya sampai beratnya seperti itu bagaimana Pak? Kalau saya Mas Roy, tergantung berat badannya sapi ya. Kalau sapi sebesar ini 1 ton, itu makannya 2 kali sehari. Pertama, katulnya itu tak kasih 5 ya. Terus peletnya 2 piring, porsinya 3 piring. Sekali makan Mas Roy. Terus nanti tak kasih rumput ini. Nah, rumput ini supaya dagingnya bagus Mas Roy. Supaya bagus. Terus habis itu istirahat jam 11 siang saya kombor. Berhenti nanti sampai jam 4 baru kita kasih makan lagi 2 kali dalam waktu 1 hari. Nah, ini Mas Roy. Ini kasih sama Bruno. Si Bruno. Wah, ini itu. Mas Roy ya, nah, kalau peliharaan sama orangnya sendiri ya gini Mas Roy, nggak takut ya pegang sapi itu kan, tuh biasa Mas Roy, ya ini kan tuh keren, jinak sapinya. Tuh. Terus itu Pak, katanya Ya. tadi kan ini apa namanya Pak Lurah juga jualnya ke Jakarta toh? Iya. Terus berapa Pak yang dikirim ke Jakarta Pak tahun ini Pak? Untuk tahun kemarin Mas Roy itu 145 ya, mungkin ini bisa bertambah karena di ibu kota sana rata-rata hewan yang dari Blora,
itu tak bawa ke Jakarta mas, itu tiap tahun hampir mendekati 150 ekor mas. Dari harga 23.500.000 karena itu arisan di musola-musola di masjid kan rata-rata seperti itu. Makanya khusus sapi besar ini yang beli rata-rata ya orang berdiri di ibu kota mas rata-rata ini. Mantap. Karena di sana kan apa itu berlomba-lomba kalau ya kurban supaya sapi yang besar ini menjadi apa ya tren di ibu kota Jakarta, khususnya para pengusaha di sana lah. Terus ini Pak, Ya. untuk sapinya Pak Baris terus kapan yang mau dibawa ke Jakarta lagi? Ini nanti dua minggu sebelum hari raya tak bawa ke Jakarta mas Ray, karena sapi besar ini rata-rata udah pesanan mas Ray. Kalau nggak apa itu, kalau nggak pesanan saya nggak berani mas Ray, karena sapi besar kan yang beli tertentu. Nggak harus apa semua orang beli apa itu beli sapi besar mas Ray, karena harganya begitu mahal. Iya. Terus ini Pak, ini kan rencananya kan saya kan mau cari tuh Pak. Ini yang kira-kira harganya 30 juta, 35 juta. Ada nggak Pak di sini Pak? Oh banyak mas, banyak sekali. Kalau 35 juta paling sepantaran ini mas Ray. Nah ini sepantaran ini mesin nih, badannya full juga. Nah ini sepantaran 35 juta mas Ray ini. Nah, ini 35 juta, badannya bulat full. Tuh, badannya berisi semua mas dagingnya mas. Ini 35, ini sama juga 75. Nah ini silmosin juga mas Ray itu. Nah ini 35 juta juga. Terus Pak, ini kan kelihatannya sapinya kok sehat-sehat semua. Kendalanya Pak, kemarin kan ada PMK juga Pak, gimana Pak kemarin Pak? Karena waktu itu PMK mas, kita juga dari peternak enggak saya tahu ya semua masyarakat di Kabupaten Blora. Walah mas, sedih, badan saya meriang mas, sapiku sakit semua, payah, aduh. Karena saking sayangnya sama hewan mas, kadang kukunya sampai copot itu. Aduh, bener-bener kacau mas. Tapi kita ya, karena namanya peternak mas, kita nggak kapok enggak ya, karena udah terbiasa mas Ray. Kalau pengusaha kalau nggak untung ya rugi itu hal yang wajar lah, biasa. Nggak apa-apa, tapi jangan kapok. Kalau kapok ya nggak jadi, kita nggak jadi ternak sapi lagi. Iya. Ini mas Ray ini bagus nih Marlboro nih. Nah ini Marlboro belum aku mas Ray ini. Ini katanya 1 ton juga ini. 1 ton, 7 kemarin ditimbang. Nah ini badannya bulat mas Ray. Wah sapinya sangat gesit kan, nggak kemar-kemar gitu loh mas Ray. Nah ini mas Ray tuh. Kalau orang lain mungkin takut gigit ya mas Ray kali ya. Saya biasa tuh. Ya, awas mas Ray jangan didekat ya. Itu sapinya agak keras dikit. Nah ini mas Ray, keren-keren kan sapinya kan tuh, badannya bulat kayak Mike Tyson. Nah tuh. Terus ini laki-laki mas Ray ini jinak sekali nih. Si bulu ini, waduh, jinak ini bro. Nah ini mas Ray tuh. Tingginya 168 ini mas, sangat jinak, pantatnya itu sampai sebesar ini tuh, mulus. Nah. Terus Sangat Pak, keren. ini Pak Kades. Tuh, mukanya seram nih mas Ray tuh. Terus mukanya seram. Pak Kades, Iya. ini kan kotorannya banyak sekali tuh Pak Kades. Iya. Ini buang kemana Pak Kades? Ini tak kumpulin jadi satu mas Ray. Tak kumpulin jadi satu. Biasanya nanti buat pupuk di sawah. Pupuk apa itu tanaman tebu. Terus Punya Pak Kades sendiri. ya kita manfaatkan untuk tanaman tebu. Nah kebetulan sapi ini agak ini mas Ray agak jinak ya karena liaran sendiri ya. Bruno. Nah, tuh. Nah, tuh senang mas Ray ya. Ini kalau dibawa ke Jakarta mas, wah yang nonton banyak sekali. wah ini monster sapi. Sapi. Tuh. Nah ini jinak sapinya mas Ray itu. Nggak apa-apa mas Ray sama sapi itu. Nah nih. Nah mas Ray, kalau nggak sapi peliharaan sendiri, wah ini udah gawat mas Ray. Nah itu ngamuk, sapinya ngamuk. Ini berapa lama Pak? Dulu Pak. Ini dulu saya 9 bulan mas Ray. Awalnya bibirnya juga nggak besar mas Ray karena badannya kurus ya. Terus saya rawat seperti ini hasilnya. Nah nih. Ini enggak besar mas Ray, ini sedang tapi berotot sekali nih, lehernya tuh ton. Nah nih
nurut-nurut Mas Roy, alhamdulillah sapinya nggak rese-rese. Nah ini tuh pantatnya full, dagingnya tuh lemak semua, lehernya kayak tison Mas Roy ini tuh kan. Tut. Nah tison tuh, lehernya ya Mas Roy ya, keren tuh. Nah, ini tak jual di Jatah nggak mahal Mas Roy, paling ya sekitar 65 lah tak kasih. Tuh, besar, terus tuh, sehat sapinya. Nah ini juga sama ini, sehat juga. Wah, ini Mas Roy, ini tambah besar sekali. Sapinya jinak. Saya bener nggak mahal Mas Roy ini, 80. Ya, nggak mahal kan? Tak antar sampai Jakarta Mas Roy nanti bareng haji itu. Ini belum laku Mas Roy. Yang ya ada yang laku ada yang belum. Tapi untuk teman-teman khususnya warga masyarakat Bure yang posisi di DKI Jakarta bisa membeli hewan kurban kami. Posisinya berada di depan Islamic Center Jakarta Utara Tanjung Priuk. Nah, di sana. Terus itu kan kalau yang di Jakarta Pak, untuk pemasaran di Blora sendiri Pak, kalau seumpamanya dari luar daerah Kabupaten Blora butuh sapi, terus bagaimana Pak? Kalau saya melayani untuk sejabodetabek untuk khususnya Pulau Jawa Mas Roy, karena kalau saya nanti ada yang di Kalimantan segala macam wah repot saya ngantarnya Mas, karena saya bawa sapi sebanyak itu tuh di Jakarta udah 2 hari 2 malam nggak tidur Mas Roy, ngantar terus pagi siang malam harus selesai sampai tempat tujuan Mas Roy. Dan sapinya harus dijamin sehat juga dari sana itu. Nah ini keren tinggi sekali. Sapinya jinak saya jual 80 juta Mas, nggak mahal. Kalau yang sebelah sana tidak boleh, kalau ini agak boleh. Nah sapinya juga ini Mas Roy tuh kan, nggak rese kan tuh. Sapinya nggak rese tuh kan, kayak teman sendiri lah, teman bermain tuh, ya kan? Tuh, nggak rese, jinak. Oke Pak Kades ya, itu aja dulu ya Pak ya. Satu lagi Mas Roy. Oh, itu aja satu ya Pak ya. Ya. Bung, ini juga seru juga. Ini seru juga Mas Roy. Ini si hitam mulus. Nah, ini juga monster Mas Roy itu. Dari kepala, terus pantatnya Mas Roy, semuanya full daging. Nah, lihat tuh, lehernya beton, terus kepalanya seram ya, gagah. Sekarang itu gagah, ganteng. Lihat kaki Mas Roy itu, pantatnya sampai begini Mas Roy, coba lihat. Nah, coba pantatnya kan. Ini sama Mas Roy saya jual sama dengan yang ini, karena ini berat badannya udah luar biasa. Top ini pantatnya kan daging Mas Roy, nah ini kan daging. Wah ini daging ini, tuh kan, pantatnya sampai coba pegang Mas Roy nggak apa-apa, keras kan dagingnya. Nah, nih tuh, mentul kan, keras. Karena pola makan yang bagus, kobaran bagus dan menghasilkan daging yang bagus pula. Jadi makan sapi nggak boleh sembarangan Mas Roy, harus kualitas juga, gizinya, terus proteinnya, sehari-harinya harus kita rawat sebaik mungkin lah Mas Roy. Ya kayak kita juga lah Mas Roy, makanya harus bergizi, kalau nggak bergizi ya meriang juga. Oke Pak Kades, tadi sudah punya gambaran tadi harganya, nanti saya runding dengan keluarga. Barangkali cocok nanti saya kesini lagi ya Pak Kades ya. Oke siap Mas Roy. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kunjungannya Mas Roy. Sama-sama Pak Semoga Kades. sukses. Amin. Ya. Oke Pak Kades. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.